teman-teman, berjumpa lagi bersama kita di Betri Betri. bersama saya Febe dan Kak Kasih. sebelum kita akan memulai kita ngucapin Happy New Year Happy New 2025. Year. Selamat tahun baru buat semuanya. Nah, kita kalau ngomongin masalah tahun baru nih, Kak, apalagi anak-anak muda nih pasti 2025 pingin lagi lebih baik, Betul. punya resolusi yang banyak dan juga punya planning yang aku pingin ini nih, aku pingin itu nih, gitu ya, Kak. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah ingin lebih baik, pasti kita ingin meninggalkan masa lalu kita. Betul. Apapun itu, bahkan kegagalan, kepahitan, atau apa ya yang membuat kita, oh aku kayak gini berdosa banget ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, gimana Kak caranya kita untuk melewati masa lalu itu dan kita pingin lagi ke jenjang yang lebih baik lagi ke depannya, gimana tuh Kak? Iya, betul sekali ya. Sebagai anak-anak muda pasti banyak resolusi di tahun yang baru ini Betul. ya. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dicapai di tahun 2025 ini, pastinya hal-hal yang pernah menjadi sebuah kegagalan pengennya kita lupain gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu, Iya. Febe ya. Kadang-kadang masa lalu itu menjadi beban bagi kita untuk kita bisa melangkah di tahun yang baru ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa kadang jadi beban ya? Karena mungkin ada kegagalan yang tidak bisa dilupakan gitu Iya. kan. Dia pernah mengalami kegagalan baik di pendidikannya, di studinya, di hubungan percintaannya gitu kan. Sehingga aduh kayaknya mau move on dari ini nggak bisa gitu ya. Jadi aduh sepertinya aku nggak mau mencoba lagi deh. Soalnya nanti kalau coba lagi Gagal lagi. gagal lagi gitu ya. Jadi itu bisa jadi beban untuk kita bisa melangkah ke depan gitu. Kemudian yang kedua itu mungkin ada saja juga dosa ya, dosa yang tersembunyi di masa lalu dan itu terus menghantui dia tiap hari gitu ya, dan merasa tertuduh, oh kamu nggak pantas untuk ngelakuin ini, kamu nggak pantas, kamu nggak layak untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Karena apa? Ada dosa yang kamu sembunyikan, ada dosa yang belum kamu selesaikan gitu kan. Nah itu bisa membuat kadang langkah-langkah kita sebagai anak-anak muda ini bisa terhambat karena itu tadi ya, terus dihantui dengan rasa bersalah karena dosa kita, dan itu terus menuduh kita sehingga kita merasa tidak layak deh, tidak pantas untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi. Atau bisa juga karena ada luka hati yang belum pulih ya, ada pengkhianatan yang pernah dirasakan gitu ya, ada penolakan, ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan yang pernah terjadi dalam hidup kita, dan itu bisa membuat kita juga merasa terhambat untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan di tahun yang baru ini. Nah, bagaimana sih kita bisa mengatasi masa lalu yang ini supaya tidak menjadi beban kita untuk melangkah jauh lebih baik di tahun 2025. Nah, kalau sebelum kita mau melihat di apa kata firman Tuhan ya, kita mau melihat dulu nih di dunia ini ya, pasti ada begitu banyak orang-orang yang bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan. Salah satunya itu Jack Ma ya, saya tahu ya, pendiri Alibaba. Gitu ya. Kalau kita misalnya membaca kisah hidupnya itu, itu cukup menyedihkan gitu ya. Dia bukan orang yang hidup dalam kemewahan, bukan terlahir di keluarga yang cukup atau istimewa atau kaya begitu ya. Dia terlahir dari kehidupan keluarga yang ekonominya lemah gitu ya. Kemudian dalam hidupnya dia pernah mengalami penolakan, kegagalan berkali-kali ya, baik itu dalam studinya, dia pernah tidak diterima di universitas yang dia sangat pengen masuk di universitas itu. Dan dalam pekerjaan juga dia pernah melamar di salah satu resto begitu, tapi dari sekian banyaknya pelamar hanya dia yang ditolak. Nah, berkali-kali dia mengalami penolakan, berkali-kali dia mengalami kegagalan, tetapi itu tidak menjadikan dia untuk mundur gitu. Tapi justru dia bisa membuat kegagalan itu menjadi satu batu loncatan di mana dia bisa sukses. Dan sekarang kan terkenal banget ya, salah satu tokoh yang menjadi inspirasi banyak orang bagaimana bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Nah itu, kalau orang-orang seperti itu saja bisa mencapai hidup sukses ya tanpa harus dibayang-bayangi dengan masa lalu itu,
Apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang hidup dalam Tuhan ya. Tuhan pasti sudah sediakan sesuatu yang baik bagi kita kalau kita mau melangkah dan meninggalkan masa lalu itu. Bukan berarti kita melupakannya. Ibaratnya kita naik Kayak sepeda level. motor Oh, gitu iya. ya. Pasti kan kadang-kadang kita akan melihat kaca spion ya atau mobil gitu ya, lihat spionnya. Untuk berhati-hati Iya, supaya sih. kita berhati-hati. Kedepannya kita jangan mengulangi Iya, kesalahan kesalahan yang yang sama. sama. Tapi ingat ya, kadang-kadang orang juga memplesetkan ini, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena kesalahan yang lain masih banyak gitu. Ya jangan gitu juga ya. Nah, tidak apa-apa kalau kita masih mengingat itu, tapi jangan sampai masa lalu itu membuat kita terhambat Iya, untuk betul. mencapai apa yang kita inginkan. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi hal ini? Yang pertama tentunya berdamai dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes katakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita mau mengaku dosa kita. Ada dosa-dosa yang tersembunyi gitu ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Ya harus menyadari, harus menerima bahwa ya, saya pernah mengalami kegagalan ini. Ya, saya pernah mengalami pengkhianatan ini, penolakan ini. Dan itu tidak akan menghalangi saya untuk lebih baik lagi. Kita berdamai dengan diri kita, mengaku bahwa kita pernah mengalami hal itu. Tapi bukan berarti kita terpojokkan dengan hal itu. Justru dengan hal-hal itu bisa kita jadikan sebagai batu loncatan kita untuk bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita belajar dari tokoh Alkitab, kalau tadi tokoh dunia ini ya, kalau tokoh Alkitab siapa? Petrus kan? Petrus, Nah, kegagalan apa yang sudah dilakukan oleh Petrus, yang dialami oleh Petrus? Dia pernah menyangkal ya, melakukan satu pengkhianatan ya, menyangkal Tuhan Yesus ya, mengenal ketika ditanya apakah kamu mengenal Tuhan Yesus, katanya tidak kan. Nah, itu adalah satu kegagalan yang dia alami dalam hidupnya kan. Padahal dia adalah salah satu murid yang juga sangat dekat dengan Tuhan Yesus ya, tapi pada akhirnya dia hianati. Tapi dia tidak terpuruk dalam kegagalan itu. Justru apa yang kita lihat kalau kita baca kisah Petrus, dia malah menjadi seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani, mengabarkan Injil dimanapun ya, gitu. Jadi teman-teman, sobat-sobat muda dimanapun berada, jangan sampai masa lalu itu menjadi beban bagi kita untuk menjalani kehidupan kita yang baru di tahun 2025 ini. Tetap berjalan bersama Tuhan, karena pasti akan ada jalan yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Asalkan ada niat kita untuk bisa bangkit. Gitu. Setuju banget sih Kak, kalau kita tidak punya niat untuk lebih baik lagi dan masih melihat masa lalu kita atau dosa-dosa kita, ya nggak bakal lebih baik lagi, pasti akan tetap terpuruk dalam keadaan yang sama. Oke, terima kasih Kakak sudah penjelasannya luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.